Kucing itu ngegemesin, empuk, dan lembut. Jadi, kamu akan mudah terbawa suasana. Lalu, dalam sekejap, perlakuanmu kelewatan dan membuat anabulmu tidak nyaman atau bahkan takut. Jangan tinggalkan kucingmu sendirian lebih dari 24 jam. Banyak orang lebih memilih mengadopsi kucing, bukan anjing, karena yakin kucing bisa lebih menjaga diri. Tapi ternyata, meski kucing lebih mandiri daripada anjing, mereka nggak suka sendirian. Meninggalkan kucing sendirian dengan cukup makanan dan air tidak akan cukup. Jika kamu mau pergi beberapa hari, harus ada yang datang dan memeriksanya setidaknya sekali dalam 24 jam. Jangan memaksakan perhatianmu, itu bisa bikin kucing risih. Jangan juga mencoba menggendong atau mengelusnya sembarangan, meskipun anabulmu biasanya nggak keberatan dipeluk. Kucing suka bersosialisasi dengan manusianya, tapi mereka punya syarat sendiri untuk melakukannya dan tentu itu lebih jarang daripada yang dilakukan anjing. Hormati kebutuhan dan mood anak bulumu. Biarkan kucingmu melihat dunia luar. Kucing rumahan pun tertarik dengan keadaan luar. Burung, mobil yang lalu lalang, orang yang berjalan. Buka gorden dan biarkan hewan peliharaanmu duduk di dekat kaca. Dia bakalan senang selama berjam-jam. Jangan berikan mainan tali atau benang, itu tidak aman untuk kucing. Kucing bisa menelannya dan akibatnya bisa sangat buruk. Mainan kucing yang sudah terjamin adalah pilihan yang jauh lebih baik. Perhatikan semua perubahan perilaku kucing. Hanya kamu, pemiliknya, yang bisa tahu jika ada masalah. Kucingmu mungkin gak mau makan. Dia mungkin mulai menghindari manusia dan hewan lain, atau dia bahkan mulai mendesis, menjakar, dan menggigit anggota keluargamu. Ini mungkin tanda bahwa dia sakit atau merasa nggak nyaman. Jangan biarkan kucing rumahanmu keluar tanpa pengawasan. Kalau kucingmu nggak terbiasa di jalanan, bakal sulit memprediksi reaksinya. Anak bulumu bisa jadi penasaran atau mungkin bingung dan takut. Kamu nggak mau kucingmu panik terus lari ke jalan kan? Jangan mendisiplinkan kucingmu dengan langsung menghukumnya. Melatih kucing sangat berbeda dengan melatih anjing. Memarahi kucing mungkin punya, akibat yang tidak menyenangkan. Mengguncangkan koin di dalam kaleng, menepuk tangan, atau mengentakkan kaki untuk menunjukkan bahwa kucingmu salah, seperti yang dilakukan pada anjing, tidak akan berpengaruh. Kucing sangat sensitif terhadap suara kencang. Jika kamu meninggikan suara atau berisik, dia bisa takut, lalu dia mulai menghindarimu. Yang kamu lihat sebagai kenakalan pada kucing, mungkin saja perilaku sehat yang tidak punya pelampiasan layak. Jadi, kalau kucingmu merusak sofa, coba berikan tempat menggaruk. Jangan pernah memojokkan kucingmu. Kalau kamu melakukan ini, dia akan merasa nggak punya jalan keluar. Hewan paling baik pun bakal ngamuk kalau diperlakukan begitu. Selain itu, kucingmu juga bisa gugup atau stres. Atau bahkan tidak lagi percaya kepadamu. Jangan memakaikan baju pada kucing. Anabulmu memang bakal kelihatan ngegemesin waktu pakai kostum Bumblebee, tapi pasti dia nggak bakal senang. Kostum itu biasanya terlalu mengekang, dan keadaan yang kelihatannya lucu di awal bisa tiba-tiba jadi tidak terkendali. Kostum itu kemungkinan bisa memutus sirkulasi darah normal pada kucingmu. Jangan mencukur bulu kucing, kecuali disuruh dokter. Semua orang pasti setuju kalau kucing dengan potongan rambut seperti singa itu menggemaskan. Tapi bulu kucing membantu hewan ini mengatur suhu tubuhnya. Berkat bulunya, mereka tetap adem di musim panas dan hangat di musim dingin. Jika kamu mencukur AC alami ini, dia pasti akan sangat marah. Meski dikenal hebat saat melihat dalam gelap, hewan ini tidak suka keadaan gelap gulita. Pastikan kucingmu mendapat banyak cahaya, baik alami dan buatan. Terutama kalau kamu harus meninggalkannya cukup lama, sendirian di rumah atau apartemen yang gelap bisa membuat kucing merasa ditelantarkan. Jangan lupa gosok gigi kucingmu. Sama seperti manusia, kucing juga bisa punya masalah gigi. Tapi itu bisa mudah dihindari. Coba gosok gigi kecil kucingmu sekali sehari atau setidaknya beberapa kali seminggu. Ini akan menjaga kesehatan gigi dan gusinya. Permainan tangan mungkin kelihatannya baik-baik saja awalnya. Kalau kucingmu mulai menyerang tanganmu begitu dia mendekat, kamu bisa berakhir penuh cakaran dan gigitan.
Kucing sudah terprogram untuk mengejar, memburu, dan menunggu untuk menyergap. Jika kamu biarkan kucingmu tahu bahwa tanganmu bisa diburu, dia tak akan bisa dihentikan. Gunakan mainan atau kabel lampu untuk bermain dengan kucingmu. Banyak ahli juga tidak merekomendasikan kamu menggunakan penunjuk laser untuk main dengan kucing. Kayaknya mainan itu bagus sekali ya, padahal itu bisa membuat kucing stres karena dia tidak bisa menangkap sinar itu. Untuk menghindarinya, buat benda atau camilan sebagai bagian dari permainan. Itu akan memberi kucingmu rasa pencapaian. Jangan mengira kucingmu baik-baik saja, hewan ini jago menutupi masalah, kayak manusia ya. Tetaplah waspada. Apa kucingmu kelihatan kurang semangat dibanding biasanya? Dia menolak makan camilan favoritnya. Apa dia terlalu gelisah? Mungkin ada masalah? Jangan biarkan kucingmu minum banyak susu. Kucing suka rasa manisnya, tapi kucing dan susu sapi sebenarnya nggak cocok. Hewan ini tidak selalu bisa mencerna susu tanpa jatuh sakit sesudahnya. Lagi pula, susu itu bikin gemuk dan kucingmu bisa saja obesitas. Pastikan semua tanaman di rumah aman buat kucing. Misalnya bunga lili yang sering dijadikan buket itu ternyata beracun bagi kucing, atau lidah buaya. Tanaman ini sangat berguna bagi kita, tapi nggak bagus buat kucing. Jangan cuma memberi makanan kering ke kucing. Kucing bisa hidup di tempat kering dan mereka hanya mendapatkan air dari makanan. Itu sebabnya kucing rumahan jarang minum meski haus. Dehidrasi bisa menjadi masalah serius dalam kasus ini, tapi satu porsi makanan basah setiap hari bisa membereskan masalah ini. Selain itu, makanan basah lebih rendah kalori berkat kandungan airnya. Jangan pernah memangku kucing waktu kamu nyetir. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa menarik perhatiannya. Begitu dia rusuh dan mencakar, kalian bisa kecelakaan. Tidak memasukkan kucing ke kandang saat ada di mobil juga bukan pilihan yang bagus. Kalau mau pergi dengan kucing, selalu masukkan kucing ke carrier dan pasang sabuk pengaman. Jangan memberi makan kucing tanpa jadwal. Kalau begini, kucing akan minta makan kapanpun dia mau mengunyah sesuatu. Itu akan menyebabkan makan berlebihan dan bahkan obesitas. Kalau kamu nggak sempat memberi makan kucing secara teratur, kamu bisa beli dispenser makanan otomatis. Alat ini akan memberi kucingmu porsi makanan kering dalam interval waktu yang kamu atur. Jangan lupa tawarkan rumput segar ke kucingmu, tapi jangan yang berbahaya ya. Makan rumput membantu pencernaan kucing. Bahkan rumput kecil bisa mengobati sakit perut. Selain itu, sari di rumput mengandung asam folat. Asam folat adalah vitamin yang mendukung pertumbuhan anabul. Vitamin ini juga membantu meningkatkan kadar oksigen dalam darah kucing. Jangan biarkan jendela terbuka penuh atau cukup terbuka sampai kucing kecil dan fleksibel itu bisa lewat. Jika kamu harus membuka jendela, periksa apakah sekatnya kokoh dan dipasang dengan benar. Tapi kalau kamu harus keluar rumah, pastikan bukaannya cuma beberapa sentimeter. Kucing dan hairball kayaknya jodoh ya. Tapi ingat, kalau ini sering terjadi, itu mungkin tanda ada masalah. Selain itu, jangan lupa sisir bulu kucingmu. Itu salah satu cara paling efektif untuk menghindari hairball. Dan bulu kucingmu akan terlihat bagus pastinya. Para ahli mengatakan, kamu harus menyisir kucingmu sekali atau 2 kali sehari kalau bulunya panjang. Dan 1-3 kali seminggu kalau kucingmu berbulu pendek. Jangan lupa potong kuku kucingmu demi kenyamananmu dan kenyamanan anabulmu juga. Kamu tidak akan lagi teriak setiap kucingmu memijat perut atau kakimu. Selain itu, tidak akan ada kuku patah dan kucing yang terluka. Kucing memang jarang minum, tapi mereka masih minum kok. Hanya membuang air lama dan menggantinya dengan air baru tidaklah cukup. Saat kamu mengganti air untuk hewan peliharaanmu, jangan lupa cuci dan gosok mangkuknya dulu, lalu bilas sampai bersih. Dengan begini, kamu akan membersihkan semua hal yang tidak menyehatkan, seperti jamur dari sisi mangkuk.